Remaja Georgia yang dituduh membunuh ibu dan ayah tirinya kini memiliki pengacara baru dan dia langsung menyerang dalam sidang hari ini menuduh bahwa ada banyak hal lain dalam kisah Sarah Grace Patrick yang belum diungkapkan pihak berwenang kepada publik. Sekarang ada bukti baru bahwa ada seorang polisi nakal yang benar-benar tidak menulis laporan sejak awal. Dengan remaja tersebut hadir di ruang sidang hari ini, pihak pembela mengungkapkan apa yang mereka sebut sebagai informasi yang baru ditemukan. Informasi yang mereka sebut mengarah pada kemungkinan tersangka baru yang menurut mereka bisa mengubah arah kasus ini. Kami sedang membahas kasus ini dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Chris Stewart. Sarah Grace Patrick telah berada di penjara selama kurang lebih 1 tahun. Dia ditangkap dan didakwa atas pembunuhan ibu dan ayah tirinya pada Juli 2025. Hari ini, Patrick kembali berada di ruang sidang di Carrollton, Georgia, sekitar 1 jam dari Atlanta. Kami melihat dia sempat tersenyum saat berbicara dengan pengacara barunya. Nama pengacara itu adalah Sean Hoover. Dia menggantikan Latoya Williams. Dia tidak lagi bekerja di kantor pembela umum Georgia dan tidak lagi membela Sarah Grace Patrick. Sekarang Hoover mengklaim ada informasi baru yang baru saja masuk. Tapi sekarang mereka mulai bermunculan, mengatakan bahwa mungkin ada senjata lain, kemungkinan tersangka lain, kemungkinan kontak lain, kemungkinan koneksi lain yang tidak diketahui siapapun sampai saat ini. Jadi sampai saat ini persidangan dijadwalkan akan dimulai pada tanggal 3 Agustus. Tapi setelah hari ini, semua itu bisa saja berubah. Dan sampai saat ini, kita sebenarnya belum banyak mengetahui tentang jenis pembelaan yang mungkin akan diajukan Sarah Grace Patrick terhadap tuduhan bahwa dia membunuh ibu dan ayah tirinya. Dan sebelum kita membahas beberapa informasi mengejutkan baru yang tampaknya muncul hari ini, saya ingin menguraikan bagaimana kita sampai pada titik ini. Di Jalan Willie Walker terkait dengan kasus henti jantung. 20 Februari 2025, sebuah panggilan masuk ke petugas 911. Itu adalah panggilan untuk kasus henti jantung. Terkait dengan kasus henti jantung, dilaporkan bahwa ibu dan ayah tiri terasa dingin sandun saat reka. Pikir mereka sudah tidak bisa diselamatkan dengan CPR. Tidak melihat sesuatu yang mencurigakan di sekitar mereka, aparat penegak hukum sedang menuju ke lokasi Anda. Kami belum mendengar rekaman panggilan 911 yang dilakukan dari rumah James dan Kristen Brock. Tapi kami tahu penelponnya adalah Sarah Grace Patrick yang berusia 17 tahun. Dia diduga mengatakan kepada polisi bahwa adik perempuannya yang berusia 6 tahun lah yang menemukan orang tua mereka tewas tertembak di kamar tidur mereka. Petugas operator mengatakan bahwa penelpon Sarah Grace Patrick menyatakan bahwa tubuh pasangan Brock terasa dingin saat disentuh dan dia tidak melihat sesuatu yang mencurigakan di sekitar mereka. Sekarang kami telah membahas kasus ini secara mendalam sejak penangkapan Sarah Grace Patrick tahun lalu. Jadi untuk melihat liputan kami sebelumnya dan wawancara kami dengan beberapa orang penting dalam cerita ini, Anda bisa membuka berkas kasus Sarah Grace Patrick yang ada di aplikasi Law and Crime Plus. Jadi mari kita kembali ke hari itu, 20 Februari. Ada deputi dari kantor sheriff Kabupaten Carroll. Mereka tiba dan menemukan pasangan Brock tertembak di tempat tidur mereka. Para deputi mengatakan bahwa mereka melakukan penyelidikan tanpa henti yang berlangsung selama berbulan-bulan. Dan selama penyelidikan itu berlangsung, Sarah Grace Patrick sangat aktif di media sosial membicarakan kesedihan dalam unggahan di TikTok seperti ini. Dia juga berbicara di acara peringatan orang tuanya di gereja mereka. Aku hanya ingin mengucapkan selamat tinggal kepada ibuku dan James, karena kami belum sempat melakukannya. Sekarang, pidato itulah yang menjadi bahan perdebatan bagi para penyelidik dan keluarga Patrick, serta mereka yang mendukung Sarah Grace. Dan jangan pernah menganggap kehadiran siapapun atau apapun itu sudah sewajarnya. Cintailah mereka sepenuh hati dan biarkan mereka menerima cinta itu. Dan terakhir, pandanganku tentang pentingnya menghargai orang lain. Aku ingin berterima kasih kepada keluargaku yang juga dikenal sebagai ulatku, kakek nenekku, saudara-saudaraku karena telah membantuku melewati mimpi buruk terburukku. Dan yang tak kalah penting, aku ingin berterima kasih kepada Sasha, Bree, Nate, Mike, Kimberly, Hayes, Kip Bowling, Katie, dan yang paling utama ayahku, serta Jamie Bennett karena telah sangat berarti bagiku. Jamie dan Mama juga pasti akan berterima kasih kepada kalian semua. Aku sayang kalian, begitu juga aku, begitu juga mereka. Maafkan aku.
Sekarang kalian dengar dalam pidato itu, Sarah Grace Patrick, dia menyebut sejumlah orang yang ingin dia beri ucapan terima kasih. Dan kemudian di akhir dia bilang maaf. Para penyelidik menyebut kata maaf itu sebagai tanda bahaya. Mereka percaya bahwa dia hanya sedang berakting. Sekarang, tidak ada penangkapan dalam kasus ini selama berbulan-bulan sampai Juli lalu ketika pihak berwenang Carroll County mengadakan konferensi pers. Hari ini kami dapat mengkonfirmasi bahwa telah dilakukan penangkapan dalam kasus ini. Putri Kristen Brock yang berusia 17 tahun, Sarah Grace Patrick, telah ditahan dan didakwa dengan 2 tuduhan pembunuhan dan 2 tuduhan penganiayaan berat. Penegak hukum mengatakan ada, kutip, segunung bukti yang membuktikan bahwa Sarah Grace Patrick membunuh ibu dan ayah tirinya. Namun hingga hari ini, kita sebenarnya tidak tahu apa saja yang membentuk gunung bukti tersebut. Jika mereka bilang mereka punya segunung bukti, map itu terlihat sangat tipis. Itu adalah ayah kandung Sarah Grace Patrick. Namanya DJ, dan dia berbicara dengan kami dalam salah satu wawancara pertamanya bulan Juli lalu. Dia percaya bahwa putrinya tidak bersalah, 100% tidak bersalah katanya. Bahkan, dia bersama putrinya di ruang interogasi, tepat sebelum surat perintah penangkapan dikeluarkan untuknya. Dia kemudian mengantarnya ke kantor sheriff untuk menyerahkan diri, dan mereka diberitahu bahwa Sarah Grace Patrick akan didakwa atas pembunuhan keluarga Brock. Sekarang yang juga mendukung Sarah adalah kakeknya, seorang pria bernama Dennis Nolan. Dia adalah ayah dari Kristen Brock. Jadi dia kehilangan putrinya dalam kasus ini. Maksud saya, mari kita akui, butuh waktu 4 bulan bagi mereka untuk menangkapnya. Anda tahu, jeda waktu itu, jika mereka benar-benar punya bukti yang kuat bahwa muncul dari penyelidikan awal, mereka pasti sudah langsung menangkapnya. Tapi penting untuk dicatat dinamika keluarga di sini. Tidak semua anggota keluarga berpihak pada Sarah. Saya berbicara dengan Kristen Doda. Ibunya adalah saudara perempuan James Brock, jadi dia adalah pamannya. Dan Kristen telah berbicara di depan umum, mengatakan bahwa pamannya memiliki pandangan yang sangat berbeda tentang Sarah Grace Patrick. Dia berulang kali mengatakan bahwa dia bukanlah Sarah yang kalian kenal. Kalian tidak melihat Sarah yang sebenarnya. Sekarang inilah Ibu Kristen, Kimberly Bowling. Dia memberikan kesaksian selama sidang penetapan jaminan pada bulan Agustus lalu. Terdakwa didakwa atas pembunuhan brutal terhadap saudara laki-laki saya. Dan saudara ipar saya saat mereka sedang berbaring di tempat tidur mereka. Ditembak beberapa kali, termasuk keduanya ditembak di kepala. Sekarang, itu adalah kesaksian yang emosional. Dan ketika Anda mendengar kesaksian itu, dan Anda mendengar bahwa keluarga Brock keduanya ditembak di kepala, itu memang membuat Anda bertanya-tanya tentang panggilan 911 yang dilakukan Sarah Grace Patrick kepada pihak berwenang. Ketika petugas operator mengatakan bahwa penelpon menemukan keluarga Brock sudah dingin saat disentuh dan tidak membutuhkan CPR. Dan bahwa tidak ada tanda-tanda kejahatan, setidaknya dari apa yang bisa dilihat oleh penelpon. Sekarang, penting untuk dicatat, kami belum melihat foto-foto tempat kejadian perkara. Kami belum melihat rekaman video bodycam dari lokasi kejadian. Pada sidang bulan Agustus itu, hakim menolak permohonan jaminan untuk Sarah Grace Patrick, dan dia tetap ditahan di penjara daerah. Beberapa jam setelah sidang itu, grand jury mendakwa dia dalam kasus ini. Sekarang dia didakwa dengan 2 tuduhan pembunuhan dan 2 tuduhan penganiayaan berat. Awalnya hakim menetapkan tanggal sidang pada Januari 2026, namun kemudian itu dipindahkan ke 3 Agustus. Baik jaksa maupun pembela tampak siap untuk tanggal itu, tetapi kemudian muncul beberapa kejutan besar yang tampaknya diungkap hari ini dalam sidang pengadilan ini dengan pengacara baru Sarah Grace Patrick sekarang meminta penundaan. Apa yang saya kira hanya masalah rantai penguasaan barang bukti ternyata menjadi masalah yang jauh lebih besar yang melibatkan GBI, kantor sheriff, departemen kepolisian, dan ini berkaitan dengan barang bukti secara umum. Pembela Sarah Grace Patrick mencantumkan beberapa alasan mengapa persidangannya harus ditunda lagi. Salah satunya adalah mereka membutuhkan lebih banyak waktu karena ada tim yang benar-benar baru dalam menangani kasus Patrick. Namun Hoover, pengacaranya, juga mengatakan bahwa ada bukti baru yang ditemukan hanya dalam seminggu terakhir. Dia mengatakan ini berkaitan dengan seorang petugas yang merespons di lokasi kejadian pada hari itu di bulan Februari 2025. Namun pada hari Jumat ketika saya bertemu dengan pihak penuntut untuk membahas bukti fisik,
mereka mengirimkan laporan tambahan dari seorang petugas penegak hukum setempat. Masalahnya adalah petugas ini ada di laporan lain. Petugas ini juga ada di daftar saksi. Tapi dari informasi yang kami terima dan informasi yang dimiliki Nona Williams, petugas ini sebenarnya tidak melakukan apa-apa dalam laporan itu. Dia hanya ada di sana saja. Sekarang kami mengetahui bahwa petugas ini tidak menulis laporan. Namun dia pergi ke kantor jaksa penuntut umum minggu lalu dan berkata, "Tahu tidak?" Ya, dan saya yakin mereka bisa membetulkan saya kalau saya salah. Pemahaman saya, petugas ini punya firasat bahwa senjata yang mungkin digunakan untuk penembakan itu digadaikan oleh seseorang. Seseorang yang namanya tidak pernah kami ketahui. Kami baru saja mendapatkan setiap catatan dari jaksa penuntut umum. Dan firasat petugas itu akhirnya mengarah ke orang lain yang memiliki senjata itu. Lalu petugas tersebut menguji senjatanya dan kemudian mengembalikannya ke orang lain itu. Kami sama sekali tidak tahu bahwa dua orang ini ada. Kami tidak tahu bahwa tes ini pernah dilakukan. Kami juga tidak tahu bahwa mungkin ada senjata lain. Kami sama sekali tidak tahu bahwa mungkin ada firasat. Kami juga tidak tahu bagaimana petugas itu sampai pada kesimpulan tersebut. Penting untuk dicatat bahwa ini adalah pertama kalinya kami benar-benar mendengar tentang dugaan senjata pembunuhan dalam kasus ini. Ketika kami menanyakan kepada penegak hukum apakah mereka memiliki senjata pembunuhan, mereka tidak mau menjawab pertanyaan itu. Dan sekarang hari ini Anda mendengar pihak pembela mengatakan bahwa ada senjata api yang menjadi bagian dari penyelidikan. Mereka mengatakan ada satu yang kemungkinan digunakan dalam penembakan yang menurut seorang petugas mungkin telah digadaikan. Dan bahwa ada orang lain yang kemungkinan pernah bersentuhan dengan senjata itu yang tidak diketahui oleh tim pembela Patrick sebelumnya. Pihak pembela juga menyatakan bahwa jaksa penuntut juga tidak mengetahui hal ini. Sekarang kita berada dalam posisi di mana sejujurnya saya tidak tahu apakah ini hanya satu oknum petugas yang bertindak sendiri yang melakukan benar-benar melakukan apapun yang dia mau dan tidak pernah melapor ke siapapun, atau ada yang lebih terlibat dalam hal ini. Sekarang saya harus menindaklanjuti firasat-firasat ini. Sekarang saya harus menindaklanjuti bagaimana dia bisa sampai pada kesimpulan ini. Sekarang saya harus menindaklanjuti dua orang itu. Bahwa ternyata ada lebih dari dua orang pada titik ini yang saya bahkan tidak tahu sampai hari Jumat, benar-benar Jumat sore, yang sekarang harus saya tindaklanjuti. Saya harus mencari mereka, menindaklanjuti mereka. Saya harus pergi ke toko gadai untuk melihat apa yang terjadi di sana. Maksud saya, ada begitu banyak informasi yang telah kami temukan sejak saya mengambil alih kasus ini dan membawa tim saya. Sehingga kami belum sepenuhnya siap untuk melanjutkan membela Patrick. Untuk saat ini, dan sekali lagi, ini bukan kantor kejaksaan yang menyimpan semua informasi ini. Ini adalah, sekarang saya melihat ada masalah. Saya pikir itu hanya masalah kecil. Masalah itu telah berkembang menjadi masalah besar. Dan sejak hari Jumat, sekarang kita tahu bahwa ada petugas yang sebenarnya tidak melakukan apa-apa atau tidak memberikan apapun sebagai bukti yang diajukan kepada Jaksa Agung kita, Nona Williams, dan kemudian Jaksa Agung untuk saya. Sekarang mereka mulai bermunculan. Ada kemungkinan senjata lain, kemungkinan tersangka lain, kemungkinan kontak lain, kemungkinan koneksi lain yang tidak diketahui siapapun sampai saat ini. Dan sekali lagi, jurisprudensi itu diperdebatkan di pengadilan, jadi saya tidak akan membahas itu. Tapi seharusnya kita sekarang berada di posisi di mana saya paham bahwa persidangan ini sudah dijadwalkan, atau kasus ini sudah dijadwalkan untuk dibawa ke persidangan. Dan saya paham bahwa Nona Patrick telah berada di penjara selama ini. Dia dan saya sudah melakukan percakapan yang sulit ini, tapi saya berada di posisi ini karena usianya. Karena keadaan yang mengelilingi kasus ini, dan karena faktor yang meringankan, aspek informasi baru, kemungkinan adanya senjata lain, orang lain. Maksud saya, ada begitu banyak hal yang terungkap dalam beberapa bulan terakhir saat kami mendalami kasus ini, sehingga kami meminta lebih banyak waktu. Agar kami bisa lebih siap, dan bukan hanya untuk penjatuhan hukuman, tapi juga untuk pokok perkara itu sendiri. Faktor yang meringankan yang kami teliti tidak hanya berkaitan dengan penjatuhan hukuman, tapi juga masalah nyata dalam penyelidikan yang dilakukan oleh para petugas ini, terutama penyidik utama dalam kasus ini. Jadi isu mitigasi berkaitan dengan usianya, penjatuhan hukuman, dan pembuktian utama. Tapi sekarang kita tahu ada bukti dari GBI bahwa masih ada lagi yang masuk.
Masih ada informasi tambahan yang masuk. Sekarang, sepertinya pihak pembela ingin mengambil pendekatan yang lebih agresif dalam menggali penyelidikan dan bagaimana penegak hukum sampai pada kesimpulan bahwa Sarah Grace Patrick adalah seorang pembunuh. Sekarang ada bukti baru bahwa ada seorang polisi nakal yang awalnya sama sekali tidak menulis laporan, tapi ternyata beberapa tahun kemudian, beberapa minggu sebelum persidangan, dia baru ingat. Sekarang saya perlu menulis laporan, dan ada senjata baru yang perlu kita bicarakan. Ada lagi bukti forensik baru yang perlu kita bicarakan. Ada informasi kontak baru yang perlu kita bicarakan. Dan ini bukan dari pihak penuntut. Ini adalah informasi yang kami temukan karena saya melihat ada masalah. Dan ternyata masalahnya jauh lebih besar dari yang saya kira. Dengan semua itu, Yang Mulia, karena sifat kejahatannya, karena fakta bahwa Nona Patrick kemungkinan menghadapi, maksud saya, 2 hukuman seumur hidup mungkin tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Sebagai pengacara pembela, saya membutuhkan lebih banyak waktu untuk mengungkap atau untuk menyelami lebih dalam semua informasi baru yang telah kami temukan ini. Sebelum saya bisa benar-benar mengatakan bahwa saya dapat mewakilinya dengan sepenuh hati dan menutupi semua aspek yang perlu saya tangani. Ini adalah masalah yang tidak ingin saya hadapi lagi. 20-30 tahun dari sekarang dan harus membawa semua ini kembali ke pengadilan karena ada petugas lain yang muncul dengan informasi baru yang sebelumnya tidak kami ketahui. seperti ini bukan berarti saya sedang asal berspekulasi. Ini adalah ada masalah nyata di sini yang harus saya dan pihak penuntut ungkap sebelum kita bisa benar-benar melanjutkan kasus ini dengan baik. Jadi karena alasan-alasan tersebut yang mulia, kecuali pengadilan memiliki pertanyaan, kami meminta penundaan agar tim saya yang sudah kami bentuk dan sangat memahami semua informasi ini benar-benar bisa melakukan hal tersebut. Kami hanya butuh lebih banyak waktu karena memang belum cukup waktu sampai sekarang. Jadi Anda melihat pihak pembela mengemukakan beberapa alasan mengapa mereka percaya bahwa persidangan ini seharusnya ditunda lagi. Namun kemudian jaksa menanggapi dan mereka mulai dengan menunjukkan bahwa pengacara pembela baru Patrick sebenarnya mulai menangani kasus ini sejak bulan Februari. Pertama, pada dasarnya sesuai urutan yang dibahas oleh penasihat pembela. Dia mengatakan bahwa ada tim baru yang mereka bentuk khusus untuk hal-hal yang meringankan hukuman atau masalah yang secara khusus berkaitan dengan dokumentasi kotak D. Kami akan membahas itu lebih lanjut sebentar lagi. Pertama, mereka membentuk tim baru mereka dan mereka ingin mengganti ahli mereka, tetapi mereka baru melakukan ini pada bulan Juni. Februari mereka tidak meminta ini, Maret mereka tidak meminta ini, April mereka tidak meminta ini, Mei mereka tidak meminta ini. Dan bahkan sampai pertengahan Juni, mereka tidak meminta ini. Sekarang kita berada menjelang sidang dan mereka baru sekarang meminta untuk mengganti ahli mereka. Jika mereka ingin melakukannya, mereka bisa melakukannya sejak dulu. Pengacara sebelumnya dalam kasus ini, Nona Williams, ketika dia mendapatkan kasus ini, dia dengan cepat mempekerjakan Dr. Schaefer setelah menerima kasus tersebut. Namun mereka tetap tidak mendapatkan laporan selama 6 bulan. Bukan karena kurangnya upaya dari penasihat pembela untuk mendapatkannya. Hanya saja Dr. Schaefer yang tidak menyerahkannya. Saya bisa mengerti kenapa mereka ingin mengganti ahli mereka. Jika mereka ingin melakukannya, mereka sudah punya waktu 6 bulan untuk melakukannya. Dari hitungan saya, mereka masih punya 21 hari. Kita masih punya 3 minggu sampai pemilihan juri. Mereka masih berada dalam batas waktu 10 hari bagi pihak jaksa. Mereka bisa saja melakukannya. Mengenai catatan defects yang kami sebutkan, kami mendapatkan catatan defects itu beberapa minggu yang lalu. Sebagian besar catatan itu adalah salinan dari apa yang sudah diserahkan sebelumnya. Bagian penting dari dokumen-dokumen tersebut yang berkaitan dengan terdakwa dan riwayatnya sudah diserahkan, sudah diperiksa oleh Dr. Schaefer, sudah diperiksa oleh ahli dari pihak jaksa yang kami pekerjakan pada bulan Februari untuk hal ini. Itu adalah sesuatu yang sebenarnya bisa mereka lakukan. Mereka hanya memilih untuk tidak melakukannya. Pihak pembela juga mengangkat kekhawatiran tentang masalah hukuman untuk Patrick yang belum dibahas terkait usianya. Dia berusia 16 tahun saat orang tuanya meninggal. Jika itu memang menjadi masalah dalam penjatuhan hukuman, putusan yang menguntungkan pihak penuntut kemungkinan akan dicapai pada bulan Agustus atau September atau setelahnya. Jika memang diperlukan, pengadilan selalu dapat menunda penjatuhan hukuman di kemudian hari agar pihak pembela dapat menyelidiki masalah hukuman ini. Ada alternatif lain selain menghentikan persidangan. Berikut pernyataan jaksa tentang kekhawatiran dari pihak pembela terkait bukti dalam kasus ini. Ini yang dikatakan tentang senjata api yang kemungkinan diuji dalam kasus ini.
Dan dia mengatakan, menurut laporan, itu bukan senjata yang digunakan untuk pembunuhan itu. Kedua, terkait bukti yang masih ditunggu dari GBI, itu pada dasarnya adalah permintaan untuk saya akan menggunakan istilah yang sudah saya sebutkan, prosedur pengujian tersebut. Dokumentasi yang dibuat oleh para penguji selama proses mereka. Pihak pembela tidak meminta itu pada bulan Februari, atau Maret, atau April, atau Mei. Mereka memintanya di pertengahan bulan Juni. Hal-hal itu sekarang sedang dikerjakan, tetapi kami punya waktu 6 bulan untuk memberikan dokumen-dokumen itu kepada mereka dan mereka tidak memintanya. Dan sekarang negara akan membantu memfasilitasi agar dokumen-dokumen itu sampai ke tangan mereka. Saya juga ingin melihatnya. Dokumen-dokumen itu tidak diperlukan untuk pembuktian pihak jaksa, tapi saya juga ingin melihatnya. Kami sedang berusaha mendapatkannya untuk mereka. Terkait bukti yang belum lengkap mengenai tambahan yang diserahkan pada hari Jumat, kami tidak memiliki petugas nakal di sini. Saya menghargai hiperbola dari penasihat pembela, tapi kami tidak memiliki petugas nakal yang bertindak semaunya. Kami memiliki seorang petugas yang menguji senjata api terkait kasus ini, atau kasus lainnya, sejujurnya. Itu bukan senjata api yang digunakan dalam kasus ini. Mereka mengujinya, mereka memeriksanya melalui NIBIN. Mereka melakukan semua prosedur pengujian yang benar untuk senjata api itu. Itu tidak ada hubungannya dengan kasus ini. Beberapa senjata api diuji terkait kasus ini. Tidak ada satupun dari senjata api tersebut yang merupakan senjata api yang dimaksud. Ini hanyalah salah satu dari senjata api yang belum diketahui oleh pihak pembela sebelum hari Jumat. Ini persis sama dengan semua senjata api lain yang kami miliki. Mungkin akan ada 2 petunjuk baru yang harus ditelusuri, tapi itu semua adalah petugas penegak hukum. Mereka akan ada di sini. Mereka mungkin akan dihadirkan oleh pihak negara untuk pemeriksaan sila. Jika tidak, pihak pembela bisa menghadirkan mereka melalui kewenangan panggilan paksa mereka sendiri dalam pembuktian utama mereka. Tidak ada hal yang memerlukan waktu tambahan. Sekali lagi, aturannya di sini adalah persyaratan 10 hari. Saat ini, masih ada 21 hari lagi saat saya berdiri di sini di hadapan pengadilan. Kami berpikir bahwa tidak ada dasar hukum yang diperlukan bagi negara untuk menunda kasus ini. Kami juga berpikir secara faktual tidak ada persyaratan bagi pengadilan untuk menunda kasus ini. Kami berpikir bahwa secara keseluruhan, kebutuhan keadilan tidak menuntut penundaan kasus ini. Sebaliknya, kasus ini harus dilanjutkan ke persidangan pada tanggal 3 Agustus seperti yang telah ditetapkan. Saya rasa itu hanya karena sangat berhati-hati, meskipun saya tahu aturannya. Mungkin ada yang tidak tahu. Anda tadi menyebutkan 10 hari, dan masih ada 21 hari lagi. Saya tahu maksudnya. Ya, silakan jelaskan. Sekali lagi, jadi aturan pengungkapan bukti di Georgia mengharuskan semua informasi dari negara bagian diserahkan kepada penasihat pembela 10 hari sebelum persidangan. Bagi kita sudah 21 hari dari sekarang, itu termasuk hari kerja dan akhir pekan, jadi kita masih punya cukup banyak waktu untuk memberikan semuanya kepada mereka. Mungkin masih ada hal-hal lain yang akan datang. Dan saya bisa menjelaskan ini dengan sesuatu yang disebutkan dalam dokumen tertulis dari penasihat lawan. Mereka baru saja menerima rekaman panggilan terdakwa saat dia sedang di Borgo. Saya akan menyerahkan itu pada pukul 10 pagi. Sekali lagi, apapun dari tanggal 1 Juli sampai pukul 10 pagi itu. Tapi saya tidak bisa menyerahkan barang-barang itu sampai saya memilikinya. Jadi mereka tidak akan mendapatkannya sampai saat itu. Sebanyak apapun saya ingin memberikan mereka panggilan yang dia lakukan minggu depan, saya tidak bisa menyerahkan dokumen yang belum kita miliki. Kemudian pihak pembela mendapat kesempatan untuk berbicara sekali lagi. Dan mereka membantah klaim jaksa bahwa senjata yang diuji bukanlah yang digunakan dalam pembunuhan tersebut. Itulah masalahnya. Kami benar-benar mendapatkan bukti sekarang yang sebelumnya tidak kami miliki. Nah, apa yang akan dikatakan negara adalah, ya, ini adalah sebuah senjata yang melewati tes yang sama seperti semua senjata lainnya. Itu bukan salah satunya. Aku tidak yakin soal itu. Karena petugas yang tidak menulis laporan selama 3 tahun terakhir sekarang mengatakan itu, aku seharusnya langsung percaya saja pada klaim pihak penuntut. Sebagai pengacara pembela, aku harus menyelidiki ini. Pada saat negara membuat pernyataan berani seperti ini, bahwa ya, ini adalah senjata yang kami uji seperti semua senjata lainnya dan itu tidak ada. Kami sudah mengembalikannya. Aku harus melakukan lebih banyak. Aku harus melihat hasil tes itu. Aku harus, pertama-tama sebelum tes, aku harus mencari tahu bagaimana dia bisa mendapatkan apa yang disebut firasat ini. Maksudku, kita sedang berada di persidangan pembunuhan ganda, dan sekarang ada oknum petugas yang membawa bukti yang sebelumnya tidak diketahui siapapun dan berkata, ya, aku menemukannya berdasarkan firasat. Negara tidak mengungkit hal itu. Negara ingin mengatakan bahwa ini hanyalah senjata lain yang tidak terbukti sebagai senjata api yang digunakan, seperti atau senjata aslinya sudah diamankan.
Aku tidak bisa menerima itu. Pengadilan tidak bisa menerima itu, dan juri juga tidak bisa menerima itu. Sebagai pengacara pembela, aku harus mulai dengan menanyakan apa yang kamu lakukan sampai kamu tidak menulis laporan sejak awal. Ini yang dikatakan hakim tentang membuat keputusan untuk menunda persidangan lebih lama lagi. Niat saya adalah agar itu disampaikan kepada kalian semua. Saya akan mengatakannya nanti, sekitar Rabu siang. Tapi saya benar-benar ingin itu sudah diperintahkan besok sore. Jadi beri saya waktu sampai Rabu siang kalau ada sesuatu yang terjadi. Tapi sebenarnya saya menargetkan besok sore agar perintah itu sudah siap. Jadi kemungkinan Selasa atau Rabu minggu ini, hakim ini akan memutuskan apakah kasus ini akan ditunda lagi atau jika Sarah Grace Patrick akan diadili atas pembunuhan ibu dan ayah tirinya bulan depan. Itu saja untuk On The Case yang dipersembahkan oleh Law and Crime. Anda bisa berlangganan kami di YouTube dan Spotify, dan sekarang kami juga tayang di Peacock. Saya Chris Stewart, sampai jumpa di lain waktu.